Hai semuanya, Assalamualaikum. Tujuan gue bikin video yang satu ini adalah untuk perkenalan. Jadi memang gue rasa gue telat ya, telat untuk bikin video ini. Jadi baru kepikiran beberapa waktu yang lalu kalau kayaknya gue harus nih kenalan. Soalnya gue ngeliat deretan video gue tuh cuma tangan doang gitu, cuma tangan gue lagi main piano. Jadi makanya ya udah deh, gue bikin video perkenalan deh gitu. Ya udah, sekarang gue mau memperkenalkan diri. Nama gue Nia. Kalau Blue itu sebenarnya nama apa ya, kayak ya nama username gitu deh di sebuah platform gitu kan. Nah terus kalau Radin itu nama anak gue, sebenarnya nama anak gue yang pertama. Cuma gue pakai sebagai brand gue dari dulu. Jadi gue tuh kan punya banyak hobi. Dulu itu gue seneng banget yang namanya bikin kue. Nah sampai gue jualan dan cukup heboh lah gitu jualan gue. Nah itu sampai diliput sama tabloid, sampai masuk salah satu saluran TV nasional gitu kan, diliput di acara mereka, acara kuliner gitu. Jadi gue itu pakai nama anak gue yang Radin, namanya Radin. Kalau Radin sendiri sih asal katanya dari bahasa Madura ya, atau paling nggak Jawa Timuran lah, Radin kalau kalau mereka bilang. Sebenarnya gue juga bukan orang Madura sih, yang berasal dari Madura itu kakek. eh, gue punya suami punya kakek. Nah kakeknya ini yang berasal dari Madura. Yowis. Yowis. Jadi itu gitu. Nah jadi Radin ini selalu ke bawah, makanya kadang orang kan yang namanya Nia itu kan pasaran. Nanti kalau misalnya ditanya Nia yang mana ya, pasti ada yang jawab Nia Radin gitu. Jadi karena brand kue gue ya Radin gitu. Makanya gue tuh punya banyak hobi, salah satunya ya itu baking kan, bikin-bikin cemilan, kue dan sebagainya. Dan yang baru-baru ini ya justru main piano ya, termasuk baru sih, baru sekitar 2 tahun lah gue bikin. Jadi awal mulanya gue pengen belajar main piano itu akhir 2017. Awalnya sih gue punyanya keyboard, jadi dibeliin sama suami keyboard. Terus gue main-main lagu pop deh tuh. Nah habis itu terus gue denger satu lagu, eh, dia soundtrack drakor gitu, Winter Sonata namanya drakornya. Kayaknya yang udah seumuran gue pasti tahu lah drakor. Karena yang baru-baru ini nggak tahu deh kalau ABG sekarang tahu apa enggak itu Winter Sonata. Yang pasti lagu dari Winter Sonata itu bikin gue pengen banget gitu belajar main piano. Dan memang awalnya juga gue suka sama lagu-lagu klasik. Jadi dari awal punya keyboard pun gue udah tahu yang namanya lagu apa Nocturne kayak gitu-gitu, udah ngerti gitu. Cuma kan untuk mainin lagu piano di keyboard itu tanpa pedal apalagi itu kayaknya nggak enak banget gitu. Makanya dan lagi tutsnya tuh nggak cukup kan, kalau keyboard paling cuma 61 tuts gitu kan, sedangkan piano kayak yang di belakang gue ini itu 88 tuts. Jadi ya udah, akhirnya gue niat ya udah deh, gue minta izin kan sama AA, sama suami. Keyboardnya boleh nggak sih gue jual? Pengen gue ganti piano gitu kan. Ya udah katanya, udah tuh akhirnya gue jual, ada yang beli, terus langsung gue beliin piano. Ya memang nambah sih, tapi ya gue nggak keberatan ya. Nah itu terjadi di April 2018. Jadi gue punya nih piano di belakang gue nih mulai April 2018. Nah abis itu gue belajar main sendiri tuh, sempat upload beberapa lagu di YouTube gue. Salah satunya ya masih ala-ala keyboard, jadi kayak Virgon yang bukti itu kan ada di YouTube gue tuh. Terus ada juga Winter Sonata itu, OST Winter Sonata sama yang lainnya. Dan sampai gue merasa di satu titik itu gue merasa kok gue salah mulu ya kalau main ya gitu. Akhirnya gue pikir kayaknya gue harus mulai mengenal yang namanya rutinitas seorang pianis.
dan memang rutin. Ada yang ngelongok. Ini Vira guys. Vira ini anak gue yang paling kecil. Nah, jadi diterusin lagi ya. Vira tangan dulu. Jadi diterusin lagi. Ya gue sampai gue pada satu titik merasa kok kayaknya gue kayak salah melulu gitu kalau main, dan gue merasa kalau ada yang namanya rutinitas yang harus dilakukan seorang pianis minimal setiap hari gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya gue cari-cari tahu, ternyata ya itu ada scaling, ada finger exercise. Nah, jadi kalau yang belajar piano pasti tahu ya, scaling itu belajar tangga nada, latihan tangga nada mulai dari yang mayor, minor, terus nanti ada mungkin pentatonik apa diatonik kayak gitu-gitu, terus kromatik tuh gitu kan pasti pada tahu deh kalau yang belajar piano. Nah, kalau gue saat ini masih mayor, minor, dan kromatik ya. Kromatik pun gue menerapkan langsung di sonatina, lagu sonatina. Nah itu hal-hal seperti itu yang gak bakal gue tahu kayaknya, atau mungkin gue bakal susah untuk disiplin menerapkan itu semua, rutinitas itu semua, kalau seandainya gue nggak belajar piano secara formal, atau enggak ya memang les privat mungkin menjadi pilihan buat yang mau sedikit berhemat ya. Tapi gue merasa kalau les privat itu kurikulumnya kurang jelas, jadi kita lebih meminta kepada gurunya mau belajar apa gitu kan, biasanya seperti itu. Makanya gue saat gue merasa pada satu titik itu gitu, gue minta izin sama A lagi buat belajar piano di Yamaha. Ya ini gue bukan promosiin, tapi ya udah gue belajar di situ gitu, maksudnya gue belajar piano di situ, dan sampai pada yang video-video terakhir yang gue upload di YouTube gue ini gitu. Yang mudah-mudahan, jadi itu baru 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya lo lihat lagu-lagu yang udah gue upload gitu ya, video-video yang udah gue upload, yang udah gue mainin, itu adalah proses gue belajar selama 2 tahun belajar piano. Jadi gue mulai belajar piano di Yamaha itu mulai Oktober 2018. Jadi gue beli piano bulan April, gue mulai daftar les piano bulan Oktober 2018 gitu. Jadi sampai sekarang ini belum ada 2 tahun malah ya. Nanti bulan Oktober baru 2 tahun gitu. Nah, kalau dia muncul lagi guys. Jadi ya gue bakal terus nerusin hobi gue yang bermain piano ini, dan sekaligus menerapkan apa yang udah gue pelajarin gitu kan di sekolah musik itu. Tapi YouTube channel gue mulai saat ini nggak akan berisi itu melulu gitu. Jadi nggak akan berisi lagu-lagu klasik atau pop. Pokoknya nggak akan berisi gue main piano terus lah. Nggak melulu seperti itu gitu. Jadi gue bakal bikin video yang masih berhubungan dengan hobi-hobi gue yang lain ya. Salah satunya mungkin video-video bikin cemilan gitu kan, bikin kue ya, itu kan termasuk hobi juga. Terus ada juga hobi yang lain itu misalnya hobi belanja online. Mama banget kan. Hobi belanja online, jadi gue bakal kalau misalnya ada kira-kira ada barang yang ya butuh direkomendasikan, mungkin gue bakal unboxing lah ya, video unboxing seperti yang udah gue upload kemarin baru-baru ini, unboxing yang tripod kayak gitu. Itu kan paling nggak buat gambaran teman-teman gimana sih sebenarnya si tripod ini, karena harganya kan lumayan gitu dibandingin harga tripod biasa lainnya gitu. Terus apa lagi ya, ya itu aja sih. Mungkin sekarang lo bisa ngelihat YouTube gue ini
nggak melulu musik, nggak melulu piano, tapi juga ada konten-konten lainnya, misalnya yang berhubungan dengan my personal life gitu. Oke, gitu aja video perkenalan gue kali ini. Kalau misalnya kalian ada ini anak gigil mulu ya. Tapi dia lucu loh kalau misalnya lo ngeliat video unboxing gue yang kemarin itu yang tripod, dia ini celutukannya lucu gitu, makanya videonya jadi agak rame kan. Ya wes gitu aja, buat yang udah subscribe jangan unsubscribe ya gitu. Soalnya nanti gue bakal lebih interaktif lah untuk masalah video-video konten gue ini. Apa sih guys? Dia gaje. Udah adek. Oke, gitu aja perkenalan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, apa? Pengalaman horor. Oke. Sebenarnya gue ini bukan termasuk orang yang dikaruniai apa ya, kayak penglihatan lebih atau ya maksudnya indera keenam lah ya gitu, mata batin kayak gitu-gitu. Cuma dan gue bersyukur banget, gue nggak dikasih kelebihan itu karena gue orangnya penakut. Gue orangnya penakut guys. Bisa pingsan berdiri gue. Jadi gue nggak dikaruniai indra keenam atau indigo atau yang lainnya. Cuma kalau pengalaman horor ya adalah barang 1, 2, 3. Ada counting gue soal. Jadi ya nanti bakal gue share juga, dan gue bakal kasih apa ya, mungkin kakak gue atau suami gue yang memang punya kelebihan di bidang itu, nanti gue bakal sedikit ngobrol-ngobrol bareng mereka. Yowis gitu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar ya yang lain lah, maksudnya gue bakal bikin video berupa kali ya Q&A disebut ya, question and answer. Jadi kalau misalnya lo punya pertanyaan tentang gue atau tentang hobi gue, ya lo bisa tanya di komen atau bisa kirim email atau bisa follow gue di IG @glassmetianisme. Nah itu lo bisa DM gue di situ, jadi gue bakal usahain jawab. Oke, gitu aja, dan salam kenal semuanya. Bye bye.